Kalau sudah pada makan semua, kakak mau tanya nih. Nanti kalau kakak tanya, bagaimana kabarnya adik-adik pada pagi hari ini? Jawabnya, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke? 1, 2, 3. Bagaimana kabarnya adik-adik pada pagi hari ini? Nah, sebelum kajian pada pagi hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ayo adik-adik, angkat tangan semuanya yuk. Kita sikap berdoa. Sikap berdoa, sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, enggak usah lama-lama lagi ya. Waktunya juga mungkin gak terlalu banyak juga. Kasihan Ustadz akhirnya nunggu. Oke, dimulai. Ustadz akhirnya dipersilahkan. Cek satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua, sehat? Alhamdulillah. Yang memberikan kita kesehatan siapa? Allah. Berarti kita bersyukur dan berterima kasih kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ada yang masih ngomong nih? Adik-adik diam ya. Sebelum kita mulai kajian kita, maka baiknya kita bertanya dulu kepada beberapa anak. Nanti yang bisa jawab kita ada hadiah ya. Yang bisa jawab angkat tangan ya. Iya. Saya akan berikan pertanyaan yang sangat gampang. Ya. Siapa yang bisa jawab ya? Angkat tangan dulu ya. Siapa yang duluan? Siapa duluan? Kayaknya siapa namanya? Sofia ya. Iya, Sofia. Sofi. Kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk apa? Apa Sofi? Bentar dulu, tunggu Sofi nyerah dulu. Sofi nyerah. Batal pertanyaannya karena sudah dijawab. Ya,
Angkat tangan dulu siapa yang mau jawab? Iya, ini dulu. Sebutkan satu saja cara kita mengenal Allah. Melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Siapa namanya? Filza. Ambil hadiahnya. Ya. Satu lagi pertanyaannya. Ya, pertanyaannya gampang yang keduanya. Angkat tangan dulu siapa yang mau? Yang cowok satu ya, yang cowok. Siapa yang duluan tadi? Saya nggak lihat siapa yang duluan. Ya, yang baju hitam aja lah. Ya. Siapa namanya? Alif. Ya. Jika kamu ditanya, siapakah Robmu? Jika kamu ditanya, siapakah Robmu? Maka jawabnya, jika kamu ditanya, siapa Robmu? Maka jawabnya, Rob. Marrabbuka. Jika kamu ditanya marrabbuka, siapa Robmu? Maka jawabnya, kemarin kayaknya nggak ikut ya, baru pertama kayaknya. Jangan Daud. Daud sudah bisa. Nabil, kamu ditanya siapakah Robmu? Maka jawabnya Allah. Nabil sini ambil hadiahnya. Ya, satu cewek satu cowok ya, biar adil. Ya, kalau ditanya siapa Robmu, man Robbuka, maka jawabnya Allah. Jadi pertemuan yang akan datang kita ada hadiah lagi ya, siap-siap aja ya. Ya, jika ditanya siapa Robmu, maka jawabnya Allah. Ya, apa arti Rob? Arti Rob itu penguasa yang disembah. Allah sebagai penguasa kita. Kemudian ya, kita akan masuk ke pembahasan yang baru sekarang. Kita akan memahami apa itu ibadah. Kamu sering mendengar kan beribadah kepada Allah, ya kan? Tapi tahu nggak apa maksud ibadah? Tahu? Masa nggak tahu? Dengarkan anak-anak semua. Ini pekan depan kita tanya lagi. Jadi hari ini kita akan membahas definisi ibadah atau maksud ibadah. Ya, dengarkan. Yang cowok jangan main dulu. Yang cowok jangan main dulu ya. Ya, ibadah artinya merendahkan diri dan menghinakan diri di hadapan Allah. Jadi ibadah, asal makna ibadah adalah merendahkan diri. Merendahkan diri, menghinakan diri kepada Allah. Jadi tidak boleh kita menghinakan diri kepada makhluk, itu nggak boleh. Jadi kita hanya dibolehkan menghinakan diri kita, merendahkan diri kita kepada Allah yang telah menciptakan kita. Jadi itu makna asal ibadah adalah merendahkan diri, menghinakan diri kepada siapa? Kepada Allah. Tidak boleh kita merendahkan dan menghinakan diri kita kepada manusia. Tidak boleh kita menghinakan diri kita kepada jin, kepada sapi misalnya. Seperti orang yang beribadah menyembah sapi, itu berarti dia menghinakan dirinya kepada binatang. Kemudian ibadah itu sebutan. Sebutan apa? Sebutan segala sesuatu yang dicintai Allah. Baik itu ucapan kita, baik itu perbuatan kita. Saya ulangi, ibadah artinya sebutan. Sebutan apa? Sebutan semua yang dicintai Allah. Kalau saya tanya, berbakti kepada kedua orang tua dicintai atau tidak oleh Allah? Dicintai, berarti itu termasuk ibadah. Berkata sopan kepada orang yang lebih besar dari kita, itu dicintai apa bukan oleh Allah?
Dicintai apa tidak? Berkata sopan kepada orang tua, kepada orang yang lebih besar, dicintai sama Allah atau tidak? Dicintai. Kita berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dicintai atau tidak sama Allah? Dicintai. Jangan tidur ya, masih pagi kok tidur. Kalau ditanya jawab ya. Jadi ibadah itu sebutan segala yang dicintai Allah. Kita sholat dicintai apa tidak sama Allah? Kita puasa dicintai atau tidak sama Allah? Hasan di depan, Hasan. Hasan di depan sini. Zaki di tempatnya Hasan ya, biar anak-anak bisa dikondisikan. Ya, Hasan di depan, di situ Hasan. Ya. Saya ulangi biar kita faham ibadah itu apa. Saya ulangi, ibadah, arti ibadah. Ya, asal arti ibadah adalah kita menghinakan diri. Menghinakan diri, merendahkan diri kepada Allah. Itu asal makna ibadah. Tapi makna ibadah yang lebih luas, sebutan segala sesuatu yang dicintai Allah. Kita sholat, kita berbakti kepada kedua orang tua, kita belajar agama, kita berzikir, kita berhaji, umroh, itu semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah pelakunya itu termasuk ibadah. Ya. Di antara jenis ibadah yang paling besar adalah kita berdoa kepada Allah. Berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Sehingga doa ini tidak boleh kita berikan kepada jin. Tidak boleh orang berdoa kepada jin, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh kita berdoa kepada malaikat. Malaikat turunkan uang, enggak boleh. Malaikat minta uang, enggak boleh. Ya. Jadi di antara ibadah yang paling dicintai Allah adalah kita berdoa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Jin, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u." Siapa yang hafal tadi? Ya. Itu surah Al-Jin ya, "Wa annal masajida lillah." Dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Masjid itu punya siapa? Punya Allah, bukan punya manusia. Manusia yang bangun, manusia yang keluarkan duitnya, tapi masjid itu untuk Allah. Masjid itu punya Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka kita tidak boleh berdoa di dalam masjid itu kepada selain Allah. Jadi masjid itu dibangun untuk kita beribadah, bukan untuk main-main ya. Bukan untuk main-main, bukan untuk lari-lari. Masjid itu untuk ibadah. Ya. Jadi kita belajar agama, belajar ilmu agama itu termasuk ibadah apa tidak? Belajar agama termasuk ibadah atau tidak? Ibadah apa tidak? Ibadah. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita katakan di antara ibadah yang paling dicintai Allah itu berdoa. Ya. Maka kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Sama sekali tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah. Tidak kepada orang yang sudah mati, tidak boleh berdoa kepada jin, tidak boleh berdoa kepada malaikat, tidak boleh. Karena Allah mengatakan wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid itu milik Allah. Maka jangan sekali-kali kalian berdoa kepada selain Allah. Ya. Makanya anak-anak kalau minta sesuatu biasakan langsung minta kepada Allah. Ya, pengen punya sepeda baru, minta kepada Allah. Ya, siapa tahu kalian didengar berdoa kepada Allah sama orang tua, ternyata anakku sekarang mintanya sama Allah, besoknya dibelikan langsung sama orang tua.
dikabulkan permintaannya atau doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, pengen baju baru. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, besok-besoknya dibelikan baju baru. Maka biasakan diri meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta uang, minta kepada Allah karena Allah yang memberikan kita. Ya dari kecil anak-anak biasakan berdoa kepada Allah. Biasakan berdoa kepada Allah. Ya, karena doa sebagai bentuk bukti kita menampakkan kelemahan kita di hadapan Allah. Kita ini lemah. Yang menjadikan kita kuat itu Allah. Kita itu lapar, yang membuat kita kenyang itu Allah. Kita itu telanjang tanpa pakaian, kata Rasulullah SAW, minta pakaian kepada Allah. Ya bani Adam kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai manusia, kata Allah, semua kalian itu lapar. Semua kalian lapar, maka mintalah makan kepadaku, akan kukasih makan, kata Allah Azza wa Jalla. Ya bani Adam kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai anak Adam, semua kalian telanjang. Artinya kita tidak memiliki kekuatan untuk membeli baju kalau Allah tidak mudahkan kita. Fastaksuni, minta pakaian kepadaku, kata Allah. Jadi minta makan, minta rizki sama Allah. Meskipun yang nanti lewat rizki datang adalah orang tua kita. Minta pakaian sama Allah, meskipun yang membelikan pakaian itu orang tua kita, tapi Allah lah yang memberikan uang kepada bapak kita, kepada ibu kita untuk membelikan kita pakaian. Jadi biasakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasakan berdoa dari kecil kepada Allah. Karena sekarang anak-anak banyak orang berdoa kepada jin, meminta tolong kepada jin, meminta perlindungan kepada jin, ya, sehingga mereka telah memberikan ibadah itu kepada selain Allah. Jadi anak-anak dengarkan ya, berdoa kepada selain Allah merupakan dosa besar. Anak-anak, berdoa kepada selain Allah merupakan apa? Dosa besar. Yang laki-laki, berdoa kepada selain Allah merupakan dosa besar apa kecil? Besar. Saking besarnya dosa seseorang meminta dan berdoa kepada selain Allah, bisa saja dia itu keluar dari Islam. Karena apa? Karena doa itu hak Allah. Ibadah hanya Allah yang boleh diberikan, tidak boleh diberikan kepada makhluk. Yang mengatakan bahwasanya orang yang berdoa kepada selain Allah bisa keluar dari Islam, Allah itu sendiri di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-117. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih wala yuflihu innahu la yuflihul kafirun. Allah katakan, siapa yang berdoa kepada selain Allah, ya, kita katakan kemarin orang Kristen itu meminta kepada siapa? Nabi Isa. Orang Yahudi minta kepada Nabi Uzair. Orang Hindu minta kepada patung. Orang Buddha juga minta kepada patung. Itu termasuk berdoa kepada selain Allah atau tidak? Ya, itu termasuk meminta atau berdoa kepada selain Allah. Itu dosa besar atau tidak? Dosa besar. Karena kita hanya boleh meminta dan berdoa kepada Allah. Allah katakan, siapa yang berdoa kepada selain Allah padahal dia tidak punya bukti, ya, dia tidak punya bukti bahwasanya dia itu dibolehkan minta kepada selain Allah, maka nanti Allah akan membuat perhitungan dengannya. Di akhirat dia dimasukkan ke dalam surga atau neraka. Allah akan membuat perhitungan, ya. Kemudian Allah katakan, innahu la yuflihul kafirin, innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir tidak pernah beruntung. Jadi orang yang tidak berada di atas agama Islam, kalau dia meninggal di atas agama
Kristen kah, Hindu kah, Buddha kah, maka selama-lamanya dia tidak akan beruntung. Karena apa? Karena dia beribadah dan berdoa kepada selain Allah. Maka dia tidak akan pernah masuk surga selama-lamanya. Allah katakan, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya siapa saja yang meninggal dunia dalam keadaan dia itu tidak Islam, dia beribadah kepada selain Allah, maka Allah telah mengharamkan baginya masuk surga. Artinya dia tidak akan pernah masuk surga selama-lamanya. Meskipun orang itu dikatakan baik, meskipun orang itu dikatakan berbakti kepada ibunya, selama dia tidak muslim, dia tidak akan pernah beruntung. Dia tidak akan pernah masuk surga. Dia tidak akan pernah diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu menolongnya di hari kiamat. Dan anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diam dulu. Ini kok saya di depan saya ngobrolin. Ya, diam dulu ya. Saya minta izin ngomong 15 menit lagi lah atau 13 menit lagi lah. Ya. Biar kita langsung pulang ya. Dengarkan. Saya minta waktu 13 menit lah, 13 menit lagi. Ya. Mau 13 menit atau 20 menit? Iya. Tapi jangan ngomong. Kalau ngomong saya akan minta waktu 5 menit aja deh. Ya. Tapi kalau nggak ngomong, saya ngomong 20 menit. Tapi kalau saya lihat ngomong, saya akan bicara cuma 5 menit aja. Ya, janji? Ya, jangan ngomong. Nanti yang ngomong kita suruh jalan kaki pulangnya ya. Ya. Lari ya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman ya tentang doa ini. Bagaimana doa ini paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan Allah telah berfirman, wahai hambaku, ud'uni, berdoa kepadaku. Siapa yang memerintahkan kita berdoa kepada Allah? Allah. Wa qala rabbukum ud'uni, wahai hambaku, kata Allah, berdoa kepadaku, meminta kepada Allah, beribadah kepada Allah. Apa kata Allah? Astajib lakum, karena aku akan mengabulkan permintaanmu. Jadi Allah yang memerintahkan kita berdoa kepada Allah. Ya. Dan Allah katakan sesungguhnya orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, dia akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan terhina. Allah katakan sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau berdoa kepada Allah, dia akan masuk apa? Masuk surga atau neraka? Masuk neraka. Sudah masuk neraka dalam keadaan terhina. Tahu arti terhina enggak? Dihinakan oleh Allah, tidak disayang. Artinya dia tidak disayang oleh Allah. Dia dilempar ke dalam neraka. Saya tanya, kira-kira di sini ada yang mau masuk neraka atau tidak? Kira-kira di sini ada yang tidak mau masuk surga atau enggak? Ada yang tidak mau masuk surga? Enggak ada. Semua kita pengen masuk surga. Maka Allah katakan orang yang akan masuk neraka adalah orang yang sombong, tidak mau beribadah kepada Allah. Ya, tidak mau berdoa kepada Allah, malah berdoa kepada jin, berdoa kepada patung, berdoa kepada nabi, berdoa kepada orang soleh. Jadi apapun minta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mampu memberikan kita permintaan itu siapa? Allah. Ya Allah, sembuhkanlah saya. Yang mampu memberikan kesembuhan itu Allah, bukan dokter. Dokter itu cuma ngasih obat sebagai sebab sembuh kita,
Jangan dibilang nanti saya berobat tadi di dokter fulan. Dokter fulan itu bisa menyembuhkan saya. Bukan dokter yang bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Maka ketika minum obat, ya Allah, sembuhkanlah saya dengan obat ini, dengan perantara obat ini. Minta kesembuhan kepada Allah. Jadi bukan dokter yang menyembuhkan. Ya, bukan dokter yang menyembuhkan, tapi Allah yang menyembuhkan. Kita kalau lemah, yang membuat kita kuat siapa? Allah. Kita kalau sedih, yang membuat kita bahagia siapa? Allah katakan innahu huwa adhaka wa abka. Allah yang mampu membuat orang tertawa, Allah yang mampu membuat orang yang menangis. Innahu huwa aghna wa aqna. Allah satu-satunya yang mampu membuat orang kaya, Allah yang satu-satunya bisa membuat orang merasa bersyukur, merasa puas. Maka makhluk ini kita sama-sama ciptaan Allah. Yang jin diciptakan oleh Allah sama seperti kita agar beribadah kepada Allah. Para nabi yang sudah wafat, yang sudah meninggal sama diciptakan untuk beribadah. Berarti kita sama-sama ciptaan Allah, sama-sama diperintahkan beribadah kepada Allah, tidak boleh meminta kepada sama-sama makhluk. Mintalah sama penciptanya makhluk. Siapa yang menciptakan makhluk? Allah. Ya, ternyata pintar semua ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u mukhul ibadah," atau "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Jadi anak-anak, doa itu adalah ibadah. Di antara bagian daripada doa anak-anak, kita meminta perlindungan. Makanya kalian sering baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Katakan aku meminta perlindungan kepada Rabb manusia. Siapa Rabbnya manusia? Allah. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan aku meminta perlindungan kepada Rabb yang menguasai waktu subuh. Siapa yang menguasai waktu subuh? Allah. Jadi dalam surat An-Nas dan surat Al-Falaq, di situ kita diperintahkan meminta perlindungan kepada Allah. Tidak boleh meminta perlindungan kepada jin, tidak boleh. Itu di antara doa. Dan di antara doa juga meminta pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nas. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Jadi meminta pertolongan itu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan kepada anak kecil yang bernama Abdullah bin Abbas, "Idza sa'alta fas'alillaha wa idza ista'anta fasta'in billah." Kalau kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Kalau kamu memohon pertolongan, mintalah pertolongan kepada siapa? Allah. Itu di antara doa, meminta perlindungan, meminta tolong. Ya, itu doa. Jadi kita ulangi bahwa arti ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh siapa? Oleh Allah. Ya. Kita menyembelih hewan kurban itu termasuk ibadah apa bukan? Ibadah. Karena yang memerintahkan kita berkurban itu siapa? Allah. Ada yang tahu di sini nazar enggak? Bernazar. Tahu bernazar? Ya Allah, kalau saya nanti lulus ujian, saya akan sembelih kambing, saya bagikan dagingnya untuk orang miskin. Itu artinya, itu namanya bernazar. Menginginkan sesuatu yang kita dapatkan, ya. Kemudian setelah kita mendapatkan sesuatu itu, kita berjanji akan melakukan ibadah. Ya Allah, kalau saya lulus ujian nanti saya akan umroh. Itu namanya bernazar, berjanji melakukan ibadah kalau kita lulus misalnya. Atau berjanji melakukan ibadah kalau kita sembuh. Itu namanya nazar. Ya Allah, kalau saya sembuh nanti saya akan kasih semua orang-orang miskin di Bontang makan gratis. Itu namanya bernazar. Kalau saya sembuh, saya akan melakukan ini. Kalau saya lulus, saya akan melakukan ini. Kalau saya keterima di pondok,
saya akan memberi hadiah kepada teman-teman saya di sekolah. Itu namanya bernazar. Maka kita tidak boleh bernazar kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu apa anak-anak? Ibadah itu arti dasar ibadah menghinakan diri. Ya, menghinakan diri, merendahkan diri kepada Allah yang telah menciptakan kita. Dengarkan, kita tidak boleh menghinakan diri kita kepada selain Allah. Siapapun dia. Hormat boleh sama orang tua, hormat boleh sama guru, tapi tidak boleh menghinakan diri kita kepada makhluk, kepada manusia, kepada jin, tidak boleh. Kita hanya menghinakan diri kita kepada Rabb yang maha kuasa, yang maha mulia, yang maha tinggi. Karena dengan kita merendahkan diri kita kepada Allah, kita akan semakin ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi anak-anak, karena tadi janjinya tidak ngomong, ternyata ngomong, maka kajiannya saya stop. Saya nggak mau ingkar janji loh ya. Saya bilang tadi kalau masih ngomong, saya akan ngomong sekitar 5 menit atau 10 menit lah. Maka ketika saya ngomong, ada yang ngomong, saya harus nepati janji, saya hentikan kajiannya. Tapi insya Allah faham ya? Faham apa tidak? Nanti di kajian pekan berikutnya kita akan tanya lagi. Mungkin pekan yang akan datang kita akan siapkan 5 hadiah nanti. Kita akan tanyakan semua materi yang sudah kita sampaikan sebagai bukti kalian faham atau tidak. Ya. Jadi kalau bisa ya kita akan mulai kajiannya pekan depan itu atau pekan berikutnya di jam 8.35 itu sudah mentok, kita akan mulai kajiannya. Jadi diharapkan adik-adik yang saleh dan solehah untuk datang bisa lebih awal lah ya. Jadi kita tidak terlalu banyak mengambil materi kajian kita, yang penting kita faham apa yang kita sampaikan. Saya mau tanya, ada yang faham di sini apa yang saya sampaikan tadi tentang ibadah? Apa itu ibadah? Ibadah? Coba Daud, ibadah itu apa Daud? Merendahkan diri katanya Daud. Benar apa tidak? Benar. Ya, jadi ibadah itu merendahkan diri. Merendahkan diri kepada siapa Daud? Kepada Allah. Merendahkan diri. Kita ibadah, sholat, puasa itu namanya kita merendahkan diri kepada Allah. Karena apa? Karena kita taat sama perintah Allah, itu loh. Ketika kita taat sama perintah Allah, itu tandanya kita merendahkan diri kita di hadapan Allah. Karena kita patuh terhadap perintah Allah. Kita jalankan perintah Allah. Larangan Allah kita tinggalkan. Ya, kemudian ibadah itu segala sesuatu yang Allah cintai, baik itu ucapan maupun perbuatan. Kita membantu orang miskin itu perbuatan dicintai oleh Allah. Kita memberi makan hewan itu perbuatan pasti dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kita memberikan hadiah kepada orang lain itu ibadah dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kita zikir setelah sholat itu ibadah lisan. Kita membaca zikir pagi itu juga ibadah. Doa naik kendaraan juga ibadah. Doa keluar rumah, masuk rumah itu juga ibadah. Doa meminta ilmu yang bermanfaat itu juga ibadah. Maka ibadah itu segala sesuatu yang dicintai Allah dan disukai Allah, baik itu ucapan ataupun perbuatan. Kita berbakti sama orang tua itu perbuatan, dicintai atau tidak sama Allah? Dicintai. Kita hormat sama guru yang mengajarkan kita ilmu, itu bagian daripada ibadah atau tidak? Ibadah, karena menghormati yang lebih tua. Faham anak-anak ibadah itu? Faham. Di antara contoh ibadah ada doa, meminta kepada Allah, meminta pertolongan, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan macam-macam lagi ibadah, salat, puasa, zakat. Ketika kita sholat ada doa apa tidak? Ada. Makanya doa ini ketika kita puasa juga ada doa. Ya. Atau puasa itu sendiri adalah doa dengan apa? Doa dengan perbuatan kita. Ya, dengan ibadah yang dilakukan oleh tubuh kita. Jadi segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, baik ucapan maupun perbuatan, itu adalah ibadah. Kita cinta itu amalan hati.
Ingat, cinta itu amalan hati. Cinta enggak kalian sama Allah? Cinta. Berarti cinta kita kepada Allah itu ibadah. Kalian takut enggak sama Allah? Takut. Berarti takut kita itu adalah perbuatan hati. Takut kepada Allah merupakan ibadah. Kalian berharap enggak kalau Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga? Berharap enggak? Berharap. Jadi harap kita kepada Allah agar Allah memasukkan kita ke dalam surga itu juga ibadah. Itu ibadah hati ya. Kita takut, kita cinta, kita berharap, kita bertawakal. Artinya ada yang tahu apa itu tawakal? Tawakal tahu enggak? Bukan tahu akal, tawakal. Tawakal itu kita bersandar kepada siapa? Allah. Terus Ustadz boleh nggak bersender itu ya, bukan bersandar ya. Jadi kalau bersender boleh sama tiang, sama orang tua bersender aja. Tapi bersandar, menyerahkan urusan kita itu hanya kepada Allah. Jadi semua itu ibadah. Semua itu ibadah. Takut, cinta, berharap, itu semuanya ibadah. Saya rasa itu dulu anak-anak ya. Karena kita sudah 30 menitan berbicara. Kajiannya sedikit tapi bisa difahami ya, bisa difahami, bisa diamalkan. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga kalian tetap semangat menuntut ilmu dan semoga kalian menjadi anak-anak yang soleh dan solehah untuk diri sendiri dan untuk orang tuanya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adiknya, minta perhatiannya sebentar ya. Nah adik-adik, sebelum kita pulang, kakak mau ngajak adik-adik untuk murojaah bareng nih. Surat pendek hari ini kita murojaah surah Al-Alaq, Al-Qadr dan Al-Bainah ya. Ada yang hafal atau hafal? Nah, ya. Tapi sebelumnya kakak izin ya, buat kayaknya lebih enak murojaah sambil duduk. Izin ya? Gak apa-apa ya? Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr.
Tanazzalul malaikatu warruhu ilaihi biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Sadaqallahul azim. Nah, adik-adik, sebelum kita pulang, kakak mau ngajak sholat duha dulu ya. Jadi nanti habis dibagiin snack-snacknya, adik-adik langsung ambil air wudhu dan sholat duha di lantai atas, oke? Dan untuk ahwat jangan lupa bawa mukenahnya ya. Oke, segitu aja dari kakak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, yang